Coba bayangin, Indonesia itu punya lebih dari 17.000 pulau dengan ratusan budaya yang berbeda-beda. Nah pertanyaannya, gimana caranya satu sistem hukum bisa berlaku buat semuanya? Ini bukan sekedar tantangan biasa, ini teka-teki raksasa. Dan jawabannya yang akan kita bedah bareng-bareng ternyata ada di sebuah konsep yang sangat unik, hukum prismatik. Oke, ayo kita bedah bareng-bareng. Coba dipikirin, tugasnya bikin satu hukum yang bisa diterima semua, dari Sabang sampai Merauke. Setiap suku, setiap daerah, kan punya aturan adatnya sendiri-sendiri. Ini bukan cuma teori di atas kertas loh, ini kenyataan sehari-hari yang dihadapi Indonesia. Tentu aja, kalau kita ngomongin identitas Indonesia, kita nggak bisa lepas dari semboyan nasionalnya, Bhinneka Tunggal Ika. Konsep persatuan dalam keberagaman ini bukan sekedar slogan, tapi jadi prinsip dasar yang membentuk seluruh kerangka hukum dan sosial negara kita. Kunci buat memahami persatuan Indonesia itu sebenarnya bukan karena budayanya sama, tapi karena sejarahnya. Bangsa ini kan lahir bukan dari satu etnis yang sama, tapi dari penderitaan yang sama di bawah penjajahan. Rasa senasib sepenanggungan inilah yang jadi lem perekatnya. Nah, pertanyaannya, gimana caranya para ahli hukum mencoba menyatukan semua kerumitan ini? Ternyata, mereka menggunakan sebuah teori yang disebut teori masyarakat prismatik. Yuk, kita lihat lebih dalam apa maksudnya. Jadi, teori ini dicetuskan oleh seorang pemikir bernama Fredway Rix. Dia melihat kalau banyak negara berkembang itu kayak terjebak di antara dua dunia. Mereka bukan lagi masyarakat yang sepenuhnya tradisional, tapi juga belum sepenuhnya modern. Nah, mereka ini ada di sebuah ruang transisi. Ruang yang dia sebut sebagai prismatik. Biar gampang ngertinya, Rix ngebandingin dua tipe masyarakat. Di satu sisi, ada masyarakat fused atau menyatu. Di sini, semua aspek hidup, kayak politik, agama, ekonomi, itu campur aduk jadi satu. Di sisi lain, ada masyarakat diffused atau terpencar, di mana setiap fungsi punya lembaganya sendiri-sendiri, kayak yang kita lihat di negara-negara modern. Nah, analogi ini keren banget buat ngejelasin idenya. Rix pakai analogi prisma. Masyarakat tradisional itu ibarat seberkas cahaya putih, semuanya menyatu. Masyarakat modern itu kayak pelangi, setiap warna terpisah punya fungsinya sendiri. Nah, masyarakat prismatik adalah prisma itu sendiri. Titik transisi tempat cahaya putih tadi dipecah jadi berbagai warna. Keren kan? Oke, dari teori yang abstrak tadi, sekarang kita tarik ke konteks yang lebih dekat sama kita, Indonesia, dan sistem hukumnya yang sangat unik, yang kita kenal sebagai hukum Pancasila. Dan ternyata banyak ahli hukum yang bilang kalau teori prismatik ini tuh pas banget buat melihat Indonesia. Hukum Pancasila itu pada dasarnya adalah hukum yang prismatik, sebuah sistem yang sengaja dirancang untuk menyeimbangkan dan menyatukan elemen-elemen yang kelihatannya berbeda. Jadi, gimana cara kerjanya? Anggap aja kayak resep masakan. Dari sistem Eropa, hukum Pancasila mengambil soal kepastian hukum. Dari tradisi Anglo-Sakson, ia mengambil semangat keadilan. Hukum kita melindungi hak individu, tapi juga menuntut kewajiban kita pada masyarakat. Dan yang paling unik, hukum kita merangkul nilai-nilai agama sebagai fondasi tanpa harus jadi negara agama. Ini perpaduan yang rumit, tapi menarik. Bahkan, tokoh hukum ternama seperti Pak Mahfud MD pun bilang kalau konsep ini bukan cuma teori akademis. Ini adalah cara Indonesia secara sadar membangun identitas hukumnya sendiri, dengan menggabungkan hal-hal yang tampaknya bertentangan menjadi satu kesatuan. Tapi, disinilah ceritanya jadi makin menarik dan, jujur aja, makin rumit. Apa yang terjadi ketika sebuah teori yang dirancang untuk merangkul keberagaman justru malah menciptakan konflik baru? Ini nih pertanyaan intinya. Sebuah sistem yang mencoba untuk fleksibel dan menghargai tradisi, tiba-tiba malah berhadapan langsung dengan kebiasaan-kebiasaan adat yang sudah mengakar kuat selama ratusan tahun. Titik masalahnya ada di satu kata, nepotisme. Gini, di banyak budaya adat, memprioritaskan keluarga dalam kepemimpinan itu adalah sebuah kehormatan, bahkan kewajiban. Tapi, di mata hukum nasional yang modern, praktek kayak gitu jelas-jelas tindakan pidana. Biar lebih kebayang, kita lihat contoh-contoh nyatanya langsung ya, dari berbagai daerah di Indonesia. Kita mulai dari Sumatera Barat. Di Padang Pariaman, ada gelar kehormatan datuk. Secara adat, gelar ini turun dari paman ke keponakannya. Ini udah jadi pilar sosial mereka. Tapi, menurut hukum nasional, praktik ini bisa dianggap nepotisme, karena jabatan diberikan berdasarkan garis keturunan, bukan kompetensi. Kita geser sedikit ke Jambi, di sana ada cerita yang mirip-mirip. Di Jambi, ada kepemimpinan adat Ninik Mamak, yang juga diwariskan secara turun-temurun. Tujuannya baik untuk menjaga silsilah dan stabilitas di komunitas. Tapi, lagi-lagi, kacamata hukum nasional melihatnya sebagai bentuk nepotisme.
Sekarang kita terbang ke Bali. Di sana, dinamikanya juga sama, walaupun konteksnya sedikit beda. Di banyak desa adat di Bali, posisi bendesa atau kepala desa adat seringkali dipegang oleh kerabat dari pemimpin sebelumnya. Ini dianggap sebagai cara untuk menjaga harmoni dan kelangsungan tradisi. Tapi ya itu tadi, hukum negara dengan tegas melarang pengangkatan kerabat untuk jabatan publik. Nah, semua contoh tadi akhirnya membawa kita ke satu dilema besar yang dihadapi Indonesia dalam usahanya membangun sistem hukum yang prismatik ini. Kalau kita lihat dari kacamata masyarakat adatnya, ya praktek-praktek ini sama sekali nggak salah. Justru ini adalah bagian dari tatanan sosial mereka, cara untuk menjaga kehormatan dan stabilitas. Bagi mereka, ini adalah nilai luhur. Tapi, negara punya pandangan lain. Demi menciptakan pemerintahan yang modern, bersih, dan adil untuk semua warga negara, hukum nasional kita secara jelas mendefinisikan praktek-praktek ini sebagai ilegal. Jadilah ada benturan keras antara dua konsep tentang apa yang benar dan adil. Ini akhirnya ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar yang mungkin belum ada jawabannya. Bisakah sebuah bangsa seperti Indonesia benar-benar menjadi modern sekaligus tradisional pada saat yang bersamaan? Atau apakah model prismatik yang indah ini pada akhirnya akan retak dan memaksa kita untuk memilih salah satu? Jawabannya nggak mudah. Dan apapun jawabannya nanti, itu akan menentukan wajah hukum Indonesia di masa depan.